Oke, siap-siap. Yang 3 orang silakan jadi pandu temannya. Jadi sebelum kuliah kita senam otak dulu ya. Kita segarkan otak melalui senam. Ya, senam dengan jari-jari kalian. Oke, siap-siap semua. Dengarkan musiknya, ya. Jadi kali ini tidak ada lagi tampilan di layar, tapi tampilannya 3 orang ini. Dulu ya. Oke, siap-siap. Mau lihat ke depan. Bersamanya semua ini. Yang cowok belakang bisa lihat ke depan kan? Bisa. Oke. Sekarang siap-siap kita mulai. 3, 2, feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get
inspired by worth. I desire your worst, so you can just Oke, bagaimana? Capek? Tidak toh? Ya, capek sedikit mungkin ada ya. Nah, itu tadi beberapa gerakan-gerakan yang setiap rutin ya, setiap minggu kita akan laksanakan ya, kita lakukan untuk merefresh otak kita. Jadi semua dihafal ya, supaya jangan nanti yang ini pemandunya supaya tidak sekolahan nanti. Sebentar kita bagi lagi siapa yang punya tugas giliran. Kali ini saya tambah 5 orang deh, ya. Tadi 3 orang kayak saya terlalu sedikit. Jadi dosen kalian ini dosen senam juga. Senam. Mudah-mudahan menjadi senang. Dari senam menjadi senam. Ya. Kalau sudah senang insya Allah nilainya bagus itu. Baik, kita masuk hari ini ya, materi baru. Minggu lalu sudah sampai pada materi gugatan. Sudah sampai petitum toh? Iya. Apalagi petitum? Apalagi artinya petitum? Iya. Iya. Kalau satu kata apa persamaannya petitum? Iya, apa persamaan katanya? Apa katanya tadi? Ya, tuntutan. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dulu semangatnya semua. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Dosen bisa hukum yes. Hukum yes. Nanti kalau dengar sama teman saya, teman saya namanya Mas Yes. Nanti namanya disebut-sebut terus Mas Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, peserta mata kuliah hukum acara perdata, silakan masuk. Itu bukan sini ya? Oh, di sebelah. Soalnya dia melihat ke sini, jadi saya kira dia mahasiswa di sini. Jadi minggu lalu kita sudah masuk pada apa ya? Gugatan ya. Sudah sampai pada petitum atau tuntutan ya. Tuntutan itu dibedakan menjadi 2, sudah ya? Primer dan subsidiar. Jadi subsidiar selalu, kalau subsidiar itu sudah baku itu. Tuntutan subsidiar selalu bunyinya lain ya. Selalu bunyinya apa? Bunyinya selalu sama. Selalu ada kata-kata seandainya yang mulia di majelis hakim, yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ya. Selalu itu kata-katanya. Itu tuntutan subsidiar. Kalau tuntutan primer itu yang diminta yang sebenarnya, yang pokoknya ya. Nah, sekarang kita masuk pada kompetensi. Kompetensi belum toh? Bukan kompetisi ya, kompetensi. Jangan salah tulis. Kompetensi. Bukan juga impotensi ya. Kalau impotensi lain. Impoten apalagi lebih lain lagi ya. Kompeten. Ya, bukan impoten, kompeten. Disebutkan tidak berkompeten ya. Kita masuk pada kompetensi. Apa itu kompetensi dulu? Apa persamaan katanya kompetensi? Kalau sudah tahu persamaan katanya, insya Allah kita tahu juga pengertiannya. Apa itu persamaan katanya? Apa? Stabil. Bukan. Ya. Kalau saya kalau kalian dikatakan berkompeten, berarti kalian punya apa itu? Ya, kewenangan boleh. Ya.
Kemampuan juga, tapi dalam bahasa hukum kita sebut dengan kewenangan. Jadi dalam bahasa Indonesia kompetenti ya mampu, ya kemampuan, tapi dalam kita terjemahkan dalam bahasa hukumnya kewenangan, ya. Nah, kewenangan itu ada dua, ya. Ada kewenangan atau kompetensi absolut, ya. Ada kewenangan atau kompetensi relatif. Absolut, ya. Kalau tulisannya tentang absolut, absolut atau bisa jadi orang disebut yang kompetensi mutlak, sama artinya itu, ya. Kalau relatif biasa orang bilang sebut juga kewenangan nisbi, ya. Relatif selalu bersamaan dengan kata nisbi. Absolut selalu bersamaan kata dengan apa? Mutlak atau kepastian, ya. Jadi kompetensi absolut atau kompetensi mutlak. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kompetensi absolut. Sebelum ini saya belum memberikan penjelasan apa itu kompetensi secara umum, ya. Jadi kompetensi secara umum adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Jadi kompetensi artinya kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Ya, kalau mengadili maksudnya memeriksa juga, ya. Kan tugasnya hakim ada 3, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tugas pokoknya hakim itu memeriksa, mengadili, dan memutus. Itu 3 serangkai itu. Ya, mengadili. Nah, kompetensi ini ada 2. Yang pertama kompetensi absolut atau mutlak. Dan yang kedua kompetensi relatif atau nisbi. Kita masuk dulu pada kompetensi absolut atau mutlak. Ada yang belum datang, ya? Banyak, sedikit yang tidak datang. Yang datang ini betul banyak ini. Kalau yang datang ini semua nilai A 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22. Kita jumlahnya berapa orang sih? 40 lebih. Kalau 40 lebih, kemudian nilai A-nya 20 orang, sudah lumayan bagus itu. Sudah bagus, ya. Lebih 50% nilai A. Sebenarnya mungkin nilai B, C, D, dan E. Mungkin, ya. Semua kita masih berbicara kemungkinan. Karena kalian boleh tes. Nah, kita masuk ke kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan. Kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang sifatnya mutlak. Diadili oleh pengadilan tersebut. Jadi sifatnya mutlak diadili oleh pengadilan tersebut. Atau dengan kata lain, kewenangan tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain. Tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain.
Pengadilan kan banyak kan? Ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, ya. Itu dalam tingkat pertama. Karena pengadilan itu kan tingkatannya, ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat tidak umum, tingkat ketiga, tingkat apa? Kasasi. Iya, ya. Ya, maunya tingkat pertama, tingkat kedua, dan kasasi. Atau tingkat Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung ada dua itu. Ada kasasi, ada segera perkawinan kembali, pengajuan PK, ya. Jadi banyak pengadilan, misalnya ada pengadilan negeri, ya, pengadilan agama. Nah, pengadilan berbeda-beda ini itu tugas-tugasnya, ya, dalam menyelesaikan perkara tidak boleh diambil alih oleh pengadilan lain, itu maksudnya. Gunanya absolut. Harus pengadilan itu yang menangani. Contoh, kalau perkara perkawinan di mana para pihak beragama Islam, maka itu kewenangan mutlak dari pengadilan agama. Tidak boleh dialihkan ke pengadilan negeri walaupun mereka selevel, sama-sama di tingkat pertama. Ya, tidak boleh. Ini sama pengadilan akan perkawinan. Ya, objeknya perkawinan tidak boleh diadili di pengadilan negeri. Kalau pihaknya beragama Islam, kenapa? Karena kewenangan mutlaknya pengadilan agama. Di mana kewenangan mutlaknya itu ada itu? Silakan. Kewenangan mutlak tersebut pengadilan agama mengadili ya persoalan perkawinan bagi beragama Islam itu lahir di mana? Dilihat di mana itu kewenangan? Dilihat di oh iya, undang-undang berberapa? Tentang itu perubahan, ya, bukan yang itu. Karena perubahan itu tidak merubah yang pertama. Undang-undang yang sebelumnya, apa itu undang sebelumnya? Tahun berapa? Tahun? Hah? Kalian kan sudah belajar acara peradilan agama kan? Saya sudah terangkan dulu, nanti dicari-cari lagi ya. Ya betul, itu undang-undang tahun 89 tadi. Ya, undang-undang yang berubah itu tidak merubah ketentuan di undang-undang sebelumnya. Kalian harus paham, undang-undang perubahan itu undang-undang yang tidak menghapus undang-undang yang lama. Tidak menghapus keseluruhan. Ya. Hanya menghapus sebagian. Begitu. Jadi kalau bicara dasar hukumnya, kalau dalam undang-undang perubahan itu tidak mengatur, jangan sebutkan. Salah kalian itu. Nanti orang bingung, orang cari mana undang-undangnya, dalam pasal sekian. Jadi undang-undang perubahan tidak merubah semua pasal undang-undang sebelumnya, dia hanya merubah sebagian, makanya undang-undang perubahan. Ya. Kalau tidak kata-kata perubahan berarti otomatis undang-undang lama itu ya diganti, ya, atau dianggap tidak berlaku lagi. Kalau ada kata-kata undang-undang perubahan berarti undang-undang sebelumnya masih berlaku sebagian. Selama tidak diganti oleh undang-undang baru itu, maksudnya ketentuan pasalnya tidak dimuat di dalam undang-undang baru itu, gitu ya. Jadi itu salah jawabannya ya. Dan jawaban seperti itu saya salahkan, ya. Yang diambil tahun 89 ya. Nanti coba sekali-sekali buka. Kalau saya kasih undang-undang dibuka, download undang-undangnya, lihat apa pasalnya, ya. Pasal mana yang ada, ya. Supaya nanti buktikan sendiri nanti. Jadi yang berlaku adalah undang-undang peradilan agama, ya. Tahun 89 nomor berapa itu? Nomor 7 tahun tentang peradilan agama. Itu yang menjadi dasar hukum kompetensi absolutnya pengadilan agama. Gitu ya. Contoh ini kompetensi absolut. Jadi kalau itu menjadi kewenangan pengadilan agama, maka jangan bawa lari ke pengadilan negeri. Sama kalau persoalan warisan, ya. Kalau para pihaknya agama Islam, sengketa waris, maka jangan bawa ke pengadilan negeri, banyak ke pengadilan agama. Inilah yang dimaksud dengan kompetensi absolut, ya. Kewenangan untuk mengurus perkara
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain walaupun setingkat. Apalagi kalau di beda level. Ya, misalnya perkara banding, kalian masukkan di PN, salah. Ya, bukan situ tempatnya. Kalau banding di pengadilan tinggi. Jangan kalian minta banding, kalian daftarkan di atau masukkan di permohonannya di PN. Atau jangan minta bersidang di PN, ya kalau banding, ya nanti ketahuan nanti. Itu paham ya? Sama dengannya kalau ada kasus pidana, ya. Kalau kasus pidana jangan bawa ke, misalnya kalian jadi, tapi tidak mungkin lah ya. Coba tahu, jaga saja. Kalau kalian jadi penyidik, jadi apa ini? Kalian keluar atau jadi pengacara, jadi kalian keluar bahwa ini harus di pengadilan agama, jangan mungkin malu-malu ya. Seperti itu. Nah, pidana itu pasti di pengadilan negeri, itu kewenangan absolutnya pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, ya. Walaupun yang melakukan tidak pidana agama Islam, yang kalian cuma ingat semua kata dulu saya dulu kalau agama Islam di pengadilan agama Pak. Berarti ini di pengadilan agama karena yang berbuat orang Islam, agamanya Islam. Salah, ya. Pidana tetap di pengadilan negeri, ya. Belum ada pengadilan agama untuk pidana. Belum. Kalau itu sudah ada berarti berlaku hukum Islam. Itu kompetensi absolut. Jadi intinya kompetensi absolut itu adalah kewenangan pengadilan yang tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Ya, tidak boleh. Ya, kenapa di Aceh dia? Dihukum secara hukum Islam, ya, bukan agama, hukum Islam. Aceh itu dia itu khusus, ya, dia itu melakukan perlakuan khusus, sehingga mereka menggunakan hukum Islam di sana, ya. Kalau ada di kedapatan pukul-pukul dirajam, ya, ditanam setengah badan baru dilempari batu. Itu hukumnya. Kalau sudah beristri atau sudah bersuami sampai mati. Tapi kalau belum punya istri, belum punya pasangan, tapi melakukan itu dirajam. Ada hitungannya berapa kali batu lemparan. Kalau masih hidup diselamatkan cepat-cepat, diobati. Begitu. Kalau membunuh dibunuh juga. Boleh bebas kalau dimaafkan oleh si keluarga yang terbunuh. Bukan harus dibunuh. Kalau keluarganya memaafkan, ya, maka dia yang memaafkan mendapatkan kedudukan lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hukum Islam. Kalau mencuri potong tangannya. Dipotong tangannya kalau mencuri. Dia masuk di Aceh baru mencuri potong tanganmu itu. Ya. Kecuali mencuri karena alat tertentu masih bisa dibebaskan. Alas manfaat. Tapi dibuktikan. Kemudian kompetensi relatif atau kompetensi nisbi. Kompetensi nisbi. Artinya suatu kewenangan dari pengadilan yang sejenis jadi pengadilan sejenis, misalnya sama-sama penegak agama, sama-sama PN, sama-sama PM, apa itu PM? Parlementer kan? Oh, parlementer, ya. Untuk memeriksa
mengadili dan memutus perkara yang berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Nah, contoh kami lebih tepat, nanti kalian tinggal membahasakannya. Misalnya, silakan dulu, kan ada di YouTube-nya, jadi tidak usah terlalu buru-buru. Kalau takut ketinggalan, kan ada YouTube saya, ya. Kalian nonton saja dapat uang, tak? Ya, kalau untung. Jadi contoh seperti ini, contohnya. Ini ngomong-ngomong, adakah yang pernah nonton video saya di YouTube? Ada yang nonton sekilas. Nanti sih kalau hari ini tidak bisa tonton, di masa muda kayak ini kalian tidak bisa tonton, nanti tonton di masa tua kalian ya. Ya kalau sudah punya cucu, sudah punya cicit ya. Nanti buktinya itu. Mudah-mudahan belum kiamat. Mudah-mudahan ketika kalian sudah tua itu teknologi masih ada. Mudah-mudahan energi masih ada. Karena teknologi itu akan hilang ketika energi hilang. Energi pasti akan hilang. Yakin deh. Ya. Ketika kiamat sudah dekat, maka tidak ada namanya teknologi. Tidak ada lagi namanya komputer, ya. Tidak ada internet, tidak ada itu internet, ya, tidak ada. Ketika kiamat sudah mendekati. Ya. Mobil tidak ada mobil. Tidak ada PB. Ya ada paling kuda lagi, orang pakai kuda, pakai sapi. Tapi mudah-mudahan bukan di zaman kalian ya, mudah-mudahan. Kayaknya bukan sih, ya. Mudah-mudahan saja. Contoh, ini PA misalnya. Jadi ini kewenangan nisbi atau kewenangan relatif ini bukan di sini ya. Bisa dong tutup pintunya. Tutup pintunya dulu ini. Sembarang sampai yang permurahan pintunya. Kuncinya diambil. Jangan sampai kita dikunci dari luar, mati kita. Ya, pasal lagi. Ya. Jadi contoh ya, ini pengadilan agama. Ya. Pengadilan agama itu ada berapa di kabupaten? Ada satu. Kalau di provinsi ada berapa? Ada banyak. Ya ada banyak kan, tiap kabupaten ada toh. Ya? Kecuali baru Mekar tidak ada, tapi kalau Mekar. Jadi setiap kabupaten itu PA ada atau PN juga ada. Pertanyaannya kalau orang mau cerai agamanya Islam di sidang di mana? PA atau PN? Ada yang bilang PN? Islam. Agama Islam ya, mau cerai agama Islam di PA. Kalau salah satu pihak tinggal di kabupaten berbeda, pertanyaannya di mana diajukan gugatannya? Kalau salah satu pihak tinggalnya di tempat yang berbeda, di kabupaten yang berbeda, anggaplah ini yang satu tinggal di Kolaka, yang satu tinggal di Makassar. Ini mau cerai ini, dua-duanya mau cerai. Dibuat di mana itu? PA mana? Makassar atau PA Kolaka? Apanya? Atau begini pertanyaan, boleh nggak digugat di PA sembarangan? Di PA Kabupaten Sembarang saja? Ya? Tidak bisa. Tidak bisa karena memang tidak ada kabupaten namanya Sembarang, tidak ada. Ya ada itu Kabupaten Mina, Kabupaten Kolaka. Saya bisa di kabupaten di PA di kabupaten lain, boleh? Ya, boleh. Itu tadi relatif. Karena PA itu dia punya kewenangannya relatif. Kata relatif tidak mutlak kan? Kalau berarti kamu mutlak. Kamu tekan pasti, artinya pasti dia harus dia mengadili di situ. Kalau relatif
Tidak mutlak. Jadi masih tarik ulur, masih bisa di kemana-mana. Jadi PA yang ada di situ boleh tidak mengurus perkaranya sih itu. Boleh berusaha di PA lain, boleh, kan relatif. Itu maksudnya relatif. Jadi pengadilan sejenis itu perkaranya yang seharusnya dia tangani itu boleh diadili di pengadilan, boleh dilimpahkan ya, boleh dilimpahkan. Diadili di pengadilan lain. Tergantung para pihak mau kemana. Seperti itu. Ya, tergantung para pihak mau kemana. Tetapi relatifnya itu tidak bersifat, istilahnya tidak bersifat bebas. Masih terikat kepada siapa? Di dalam pasal 118 coba dibaca lagi. Pasal 118 KUH, pasal 118 kitab lagi. HR, ya, dibaca itu. Situ. Tidak relatif, artinya dibolehkan selama tidak ada keberatan dari pihak tergugat. Seperti itu. Ya. Jadi agak semacam ini hanya pengecualian saja. Kan pada umumnya itu asasnya itu perkara itu diadili di tempat di mana objek itu berada. Kita itu objeknya. Ya. Kalau dia objeknya adalah objek yang kalau objek tetap bergerak. Kalau objek tetap maka asasnya itu katanya asas namanya asas forum resitae. Ini saya belum masuk ke situ sudah bisa singgung ya. Asas forum resitae. Bahasa Kolaka itu. Ya, ingat deh bahasa Kolaka itu. Harus dihafal. Jadi artinya apa? Ya. Apabila objeknya adalah benda tetap maka ya diadili objek itu atau para pihak itu bersidang di pengadilan di mana objek itu berada. Kalau objeknya ada di Kolaka maka yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kolaka atau PA Kolaka. Tapi kalau objeknya adalah benda bergerak maka kita lihat dulu para pihak, maka perkaranya disidangkan di tempat di mana para pihak berada. Bukan para pihak, nanti bingung kalau para pihak dulu. Kalau para pihaknya bisa beda tempat, beda lokasi, maka yang ditentukan adalah tempat tinggalnya si tergugat. Seperti itu. Nah, kalau masalah mau cerai itu objeknya itu bergerak atau objeknya bergerak atau tetap? Bergerak. Kenapa bisa bergerak? Apa situ yang mau dihilangkan di situ? Adakah hak di situ kan? Dalam perceraian, dalam perkawinan. Apa? Ya? Iya, ikatan perkawinan itu sebenarnya isinya apa? Kita tetap bicara objek ini. Objek perkaranya apa? Perceraian apa? Itu objek itu, perceraian itu objeknya apa? Bergerak atau tidak bergerak? Tadi kamu bilang alasan semua apa kenapa bergerak? Kalau di dalam pernikahan itu kan ada rumah tangga, di mana rumah tangga itu kan cuma istri, tapi ada suami juga, ada anak. Iya. Itu makanya bergerak karena istrinya bergerak-gerak terus. Nah seperti itu. Kita lihat apa kandungan atau substansi dari perkawinan itu. Ya, apa substansinya? Ada apa di situ? Ada hak. Hak itu masuk benda atau bukan sih? Hak masuk benda atau bukan? Kok bukan? Belum pertama kayaknya hukum perdatanya ini. Kembali lagi deh hukum perdata deh. Benda itu ada berapa? Apalagi? Kalau dari segi wujudnya apa? Kalau kita tinggi dari wujudnya itu benda apa dia? Ada berapa bagian? Pembagiannya. Benda? Ya? Benda hidup, benda mati. Aduh. Baca lagi kitab undang-undang perdatanya ya. Di pasal 500 itu mulai seterusnya baca terus itu ada ya.
Benda itu ada namanya benda berwujud, benda tak berwujud. Dari segi wujudnya. Atau benda nampak dan benda tak nampak. Kan tidak semua yang tak nampak di mata itu berarti tidak ada. Itu kalian harus pahami itu. Tidak selalu apa yang tidak kita lihat itu dianggap tidak ada. Ya kan? Apalagi kita percaya sama Tuhan. Ada pernah lihat Tuhan di sini? Ya, tapi ada kan? Iya. Ada sini atas mik ada. Dalam kita? Ada ateis ini ada. Ada ateis. Tidak apa? Ateis itu dilarang di negara kita ya karena tidak bertuhan. Jadi kembali ke topik masalah. Jadi perkawinan itu substansinya adalah hak. Hak itu adalah benda berwujud. Masa berwujud? Hak itu benda tak berwujud. Tak kelihatan itu hak itu. Ya, tidak nampak itu hak. Hanya dapat dirasakan, tapi tidak nampak. Nah hak itu masuk benda bergerak, ya kan? Masuk benda bergerak dia. Yang tidak berwujud itu umumnya masuk benda bergerak. Hak itu benda bergerak, ya benda yang bergerak. Karena dia benda bergerak, karena objek yang benda bergerak, maka ketentuan pengadilan adalah pengadilan di mana para pihak berdomisili. Kalau para pihaknya domisilinya beda-beda, maka yang menentukan adalah domisilinya si tergugat. Apa asumsi hukumnya kira-kira? Kok tergugat yang menentukan daerahnya? Apa kira-kira asumsinya? Bahasa-bahasa kasarnya lah, apa ilustrasinya kira-kira? Karena kalau itu kan penggugat bisa jadi lari. Oh, nah kurang tidak begitu, ya. Ini sering dilakukan untuk kita masa kecil ini. Ya laki-laki pernah nggak main kelereng? Pernah. Ya laki-laki pernah main kelereng. Ada kelereng untuk main yang dibuang itu yang lubang-lubang begini kan atau apalah potus ke namanya apa namanya itu kan? Ya, kan yang belum menembak itu biasanya itu yang terjauh dan terdekat. Tapi ada ketentuan dalam mengkirim kalau kita buang kalian tahu itu. Pertama yang buang pertama dulu, lalu kita yang kedua buang. Kedua buang itu kena kelereng yang depan yang pertama. Diulang enggak? Diulang tak? Iya. Biasa diulang itu biasa yang biasa itu tidak mau yang ketika diulang tidak ada yang mau duluan. Kenapa? Karena yang ternyata menentukan dia mau duluan menembak atau mau terakhir menembak. Makanya biasa adu argumen. Biasa yang bilang yang dikena nunya kelar bilang begini. Enak orang sudah enak bawa ke situ kau pikir kita, kau yang salah. Kamu duluan. Seperti itu. Artinya apa? Kita lihat dulu keuntungannya, kerugiannya. Ya. Kerugiannya. Itu tergugat kan biasanya nggak tahu apa-apa. Soalnya tidak mau digugat. Ya kan? Tidak mau digugat, masa dia harus menanggung kerugian? Itu asumsinya. Sehingga yang pertama-tama menanggung kerugian dulu ya penggugat dulu dong. Kan tergugat tidak mau digugat. Karena dia tidak mau digugat maka jangan persulit dia. Maka dia menentukan contoh ya. Kerugian ya, contoh kerugiannya. Karena tergugatnya masih tinggalnya di Maluku. Ya. Penggugat tinggal di Kolaka. Ya. Ini yang kalau mau cerai ini. Ya. Mau cerai atau jangan cerai deh. Kalau ya nanti kalian pikirnya lagi ini dosen cerai. Anggaplah sengketanya ini pinjam uang, utang piutang. Ya. Yang satu di Maluku, yang satu di Kolaka. Yang minjam uang ini orang di Maluku. Iya, kebetulan orang Kolaka tapi minjemnya di lari ke Maluku kerja misalnya. Dia kerja di sana di Maluku. Ada sama pekerjaannya. Iya. Kemudian digugat oleh orang yang di Kolaka ini, pinjam uang. Maka gugatannya itu harus diajukan, boleh diajukan di Kolaka selama yang di Maluku tidak keberatan. Kalau
hukum tidak mengatur demikian, ya harus diajukan di Kolaka, kasih yang di Maluku, ya dia kan tergugat, tidak mungkin dia tak bisa datang dia, ya dia bikin saya rugi ke sana, ya itu pikirannya. Jadi jangan dulu merugikan, ya itu pikirannya. Jangan dulu merugikan pihak tergugat, karena belum tentu tergugat itu salah, ya kan? Kan pengertian tergugat dan penggugat. Penggugat adalah pihak yang barangkali haknya dilanggar. Tergugat adalah pihak yang barangkali haknya tergugat adalah pihak yang barangkali melanggar hak si penggugat. Baru barangkali. Kalau baru barangkali maka jangan dulu ada kerugian di situ. Kecuali di penggugat kan dia yang paling mau kan. Sehingga dibebankan dulu biaya. Ya maksudnya itu kerugian biaya. Biaya itu dibebankan dulu kepada si penggugat. Makanya yang bayar itu penggugat itu yang bayar. Yang bayar penggugat dulu, jangan langsung minta sama si tergugat. Paham? Itu keputusan relatif. Saya pasti kira-kira nih paham gak? Paham masih bilang paham. Daripada tanya kita. Gitu? Jadi intinya kompetensi relatif ini itu ada pada pengadilan yang sejenis dan sama. Ya. Kalau tadi yang kompetensi absolut ada pada pengadilan yang tidak sama atau tidak sejenis. Misalnya PA dengan P kan tidak sejenis itu. Ya kan? PN dengan PM. PM dengan PTUN, PN dengan PTUN itu sama. Kalau kompetensi relatif itu sama pengadilannya. Sama-sama pengadilan agama. Kan pengadilan agama lagi. PN. Kan PN mengadili perkara-perkara misalnya uang prestasi. Karena hanya 2 perkara itu. Apapun masalahnya di dalam gugatannya 2 hal perihal gugatan cuma 2 gugatan. Kalau bukan gugatan perbuatan melawan hukum, dia gugatan uang prestasi. Anggaplah gugatan uang prestasi, ya. Kalau gugatan uang prestasi kan itu kan diadili di pengadilan, nah, yang lagi bilang pengadilan agama, ya. Tidak ada gugatan uang prestasi pengadilan agama, nah, walaupun para pihaknya beragama Islam. Ingat baik ya. Ya nanti kalian jadi pengacara salahkan saya lagi. Oh itu dulu Pak Dr. Ari bilang begini kalau agama Islam di pengadilan agama. Ini kan para pihaknya agama Islam. Ayo ke PA. Padahal gugatannya gugatan uang prestasi. Nanti ketahui sama pengadilan agama. Ya. Jangan sebut nama-nama saya kalau sudah salah deh. Tuh. Ingatkan. Ini makanya ada di YouTube ini. Jadi kalau kemudian kalian pakai nama saya, oh pencemaran saya. Ini videonya ada videonya. Saya bisa gugat balik kalian. Pencemaran kita ganti rugi. Itu misalnya ya. Jadi di PN. Nah, di PN itu mengadili salah satu gugatannya adalah gugatan uang prestasi. Nah, PN itu kan setiap kabupaten ada. Nah, kalau para pihak berada di tempat berbeda, maka di situ berlaku kompetensi relatif, tapi tidak bebas, ya. Tergantung kepada si tergugat. Kalau tergugat oke saja tidak apa-apa, hadiri saja, banyak uangnya kok. Misalnya tergugatnya sana di Maluku, dia digugat oleh orang Kolaka, tapi gugatannya dimasukkan di pengadilan negeri Kolaka, dipanggil di pengadilan Kolaka, dia datang saja, jujur saja, tidak masalah, boleh. Tapi kalau dia mengirim surat eksepsi, tangkisan yang menyatakan bahwa pengadilan ini tidak berwenang mengadili perkara ini, bla bla bla, maka pengadilan wajib tidak meneruskan, wajib menerima eksepsi dari si tergugat. Jadi bantahannya itu dilakukan melalui eksepsi, ya. Eksepsi itu adalah jawaban dari si tergugat, tangkisan sekaligus jawaban. Nah, kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 118 HIR yang tadi disebutkan dan diatur pula dalam pasal 142 RBG ya, RBG 142 RBG dan 118 HIR 118 ya, bukan 008. Jangan 008, tahu 008? Pernah dengar istilah 008?
Belum pernah. Oh. Ya, 008 itu nama film. Coba cari internet di YouTube 008 Saraswati. Itu film Indonesia yang laku di zaman saya dulu. Ya. Ya tiru Satria Baja Hitam. Bisa berubah dia. Kalau sebut 008 langsung berubah mukanya. Jadi pahlawan. Jadi dasar pengaturan kompetensi relatif itu diatur dalam pasal 118 HIR dan 142 RBG. Ya. Nanti silakan dibuka sendiri ya. Pasalnya ya, saya minta kalian buka sendiri. Nah, itu menjadi tugas untuk menulis bunyi 142 RBG dan bunyi 118 HIR. Tulis tangan. Itu satu tugasnya, sementara itu ada tugas tambahannya. Mumpung puasa, itu secara normatif, itu dasarnya. Secara asas, ya, asasnya adalah aktor, sekutor, forum rei. Aktor, sekutor atau sekutor boleh. Sekutor, forum rei. Aktor, sekutor, forum rei. Ya, ini artinya gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal para pihak. Jadi aktor sekutu itu mengikuti tempat tinggal para pihak umumnya dalam hal tertentu, ya, tapi yang tanda kutip bahwa diutamakan si tergugat. Diutamakan si tergugat. Misalnya kalau tempat tinggalnya beda, artinya beda kabupaten ya. Kalau beda kecamatan tidak apa-apa, tidak usah dipermasalahkan. Yang bermasalah kalau beda kabupaten, karena beda kabupaten berarti beda juga pengadilan. Ya. Kemudian ini kandungan dari pasal 118 ya. 118 itu kalau tidak salah ada tiga ayat kayaknya. Coba dicari, tulis nanti ya. 3 ayat. Kalau saya salah ingat ada 3 ayat. Jadi ini kalau salah satu kandungan dari pasal 118 HIR maupun 142 RBG. Nah, kandungan berikutnya, apabila tergugat lebih dari satu, apabila si tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat. Jadi kalau tergugatnya juga lebih dari satu dan tempat tinggalnya juga macam-macam, apa beda-beda ya. Nah, kedua berikutnya, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui,
baik tempat tinggal yuridis maupun tempat tinggal nyata. Bisa dibedakan dia mana tempat tinggal yuridis, mana tempat tinggal nyata? Bisa dibedakan nggak? Tidak. Ah, belum bisa bedakan tempat tinggal yuridis sama tempat tinggal nyata. Kan sudah lulus ini ujung hukum perdata. Paling penting juga materinya itu perdata itu. Makna tempat tinggal, macam-macam tempat tinggal atau domisili. Tidak paham. Belum bisa bedakan mana domisili nyata, mana domisili yuridis, mana domisili ikutan. Kalian tidak ingat, waktunya mungkin materinya kalian tidak masuk. Hah? Ada. Ada. Pasti pernah itu dikasih itu. Karena penting sekali itu. Tempat tinggal atau domisili yuridis itu adalah domisili yang terdapat di dalam KTP atau kartu identitas kita. Kalau Indonesia kan KTP namanya kan kartu tanda penduduk. Ya, data ke luar negeri apa namanya? Itulah. Kalau domisili nyata adalah domisili atau tempat tinggal Anda yang sebenarnya. Tempat tinggal Anda yang sebenarnya. Di sini ada kayak yang berasal dari luar Kolaka? Dari mana? NTT. Di KTP-mu Kolaka atau NTT? NTT. Berarti NTT itu adalah tempat tinggal yuridismu. Ya. Kamu kos-kos di mana? Kos-kosan atau tinggal di rumah tante? Kos-kosan. Nah, kos-kosanmu itu tempat tinggal nyata. Jadi kalau mengajukan gugatan itu dilacak dulu. Jangan cuma lihat KTP-nya. Oh, KTP-nya di NTT. Bayangkan gugatan ke NTT, Pak orangnya ada di sini. Ngapain tidak akan sampai itu? Ya. Dilayangkan ke tempat tinggal nyata kalau mengirim alamat gugatan. Kalau mengirim gugatan ya, sebutkan nih identitasnya di tempat tinggal yang nyata. Nah, dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui baik yuridisnya maupun nyatanya, dan tidak ada yang mengkabar di mana, dan juga tidak dikenal sama sekali, tidak ada yang kenal maksudnya, maka gugatan diajukan di pengadilan negeri di wilayah hukumnya siapa? Di wilayah hukumnya yang meliputi tempat tinggal si siapa? Penggugat dong, masih tergugat. Kan ada tempat tinggal tergugatnya. Tidak kita ketahui alamat yuridisnya, kita juga tidak ketahui alamat nyatanya. Lalu mau simpan di mana? Masih belum tergugat, mau simpan di tempat sampah. Coba dengarkan kata atas dulu, dengar ya. Cuma sini. Apabila tempat tinggal si tergugat tidak diketahui baik tempat tinggal nyata maupun tempat tinggal yuridis dan tidak dikenali, tidak ada yang mengenalnya, maka gugatan diajukan di pengadilan negeri di wilayah hukum iya tempat tinggal si penggugat. Kan tidak mungkin tergugat, logika yang main. Kita nggak tahu kok di mana tinggalnya sama sekali, tidak jauh KTP-nya. Kan KTP itu membuktikan tempat tinggal juga. Tidak tahu di mana kerjanya, tidak ada yang kenal, hilang sama sekali. Hilang jejaknya, cuma tahu namanya saja. Tahu mukanya tapi tidak tahu di mana tinggal. Maka gugatan dilayangkan ke pengadilan yang wilayah punya masuk tempat tinggalnya si penggugat. Begitu. Itu ya. Kalau penggugatnya lebih dari satu, salah satu, iya. Maka dilayangkan di pengadilan negeri yang masuk wilayah hukum salah satu tempat tinggal si penggugat. Itu. Bisa dipaham tak? Bisa. Jam berapa sekarang? 8.50. Saya sebentar ada kegiatan jam 10 janjiannya sih. Kegiatan pengabdian masyarakat.
Saya diundang ke pengadilan menjadi ahli saksi, ya, saksi ahli, bukan ahli bersaksi ya, saksi ahli. Dan itu juga salah satu dari kegiatan dosen yang masuk dalam ranah pengabdian masyarakat. Jadi kita selesai mungkin semuanya 10 ya. Mungkin kita pending untuk minggu depan karena pengadilan itu PN pengadilan negeri itu jadwalnya tidak tetap, tidak pasti. Kalau janjian jam 10 biasa nanti jam 4 sore baru jalan atau jam 2. Begitulah. Bukan pengadilan yang salah sebenarnya. Yang salah itu karena terlalu banyak perkara, hakimnya kurang. Hakimnya cuma 5, perkaranya puluhan. Ya. Majelisnya cuma 1. Kalau 5 tuh hakim berarti majelis cuma 1. Kan satu majelis itu harus 3. Jadi kolam, jadi antri itulah. Ya, mau diapa? Semoga kalian kalau nanti jadi DPR di pusat nanti bikin undang-undang ya. Ya. Jadi satu pengadilan negeri itu ditempatkanlah 20 hakim. 20 hakim dan tambah menjadikan ruangan 10 ruang sidang. Ya. Jadi enak kita ini pengacara plus dosen. Ya dosen tidak terbengkalaikan, pengacara jalan. Ya. Begitu juga saksi ahli jalan. Jadi jalan dua-dua. Dapat uang di dosen, dapat uang di pengadilan. Ya tak? Ya, banyak keranjangnya. Banyak keranjang uangnya. Nah, kemudian apabila dilakukan pilihan tempat tinggal dalam suatu perjanjian, apabila dilakukan pilihan tempat tinggal dalam suatu perjanjian, pilihan tempat tinggal dalam suatu perjanjian, maka gugatan diajukan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih. Ini terjadi biasa itu kalau orang buat perjanjian bisa menentukan itu. Dalam perjanjian biasa tentukan. Biasanya contoh begini ya. Ya. Yang meliputi tempat tinggal yang dipilih. Meliputi tempat tinggal yang dipilih dalam perjanjian itu. Jadi misalnya ini ada 2 orang ini ya, 2 orang melakukan perjanjian. Satu tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, satu tinggal di Kendari, buat perjanjian. Biasanya kalau seperti ini, kalau ahli membuat perjanjian, ya, biasanya itu membuat tempat tinggal sendiri dalam perjanjian itu. Jadi dalam perjanjian itu ditentukan bahwa kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal lain selain tempat tinggal yang disebut dari kedua belah pihak itu. Disebutkan nama tempat tinggalnya pentingnya di Kolaka. Jadi Kolaka Utara, satu Kolaka Utara, satu Kendari. Tapi dalam perjanjian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan tempat tinggalnya di Kolaka. Apa fungsinya? Fungsinya kalau ada perkara nanti ya, tidak ada rugi, tidak ada untung. Begitu. Nanti bersidang di Kolaka. Jadi yang dari Kendari keluar uang, dari Kolaka Utara juga keluar uang, ya kan? Ya tidak ada lagi alasan. Seperti itu. Jadi kalau mau biasanya seperti itu untuk menjaga-jaga kalau ada selisih di kemudian hari. Kemudian kalau gugatannya itu adalah benda tetap, ini tadi saya sudah terangkan ya. Maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi objek atau letak objek tersebut berada. Jadi kalau barang sengketanya ada di Kolaka, maka yang mengadili adalah pengadilan negeri Kolaka. Sama juga kalau kasus per PA, maka yang adalah PA Kolaka.
Jadi kalau misalnya sengketa waris atau urusannya ada di Kolaka, ya, ahli warisnya semuanya agama Islam, maka diselesaikan di pengadilan agama Kolaka. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau non muslim objeknya ada di Kolaka, maka diselesaikan di pengadilan negeri Kolaka. Tapi itu absolut, itu relatif. Ya. Relatif. Artinya apa? Boleh dimasukkan di pengadilan negeri lain atau PA lain. Selama tergugat tentunya kembali pada tergugat ya. Tergugat tidak keberatan. Jam berapa sekarang? Jam 8.55. Masih ada waktu. Presensi ya, iya. Satu kali lagi baru presensi. Karena presensi juga memakan kita punya banyak waktu itu. Kenapa saya berangan-angan nanti teknologi itu sudah dalam hal presensi ini sudah begitu ya, sudah canggih tapi susah mungkin. Saya tuh berangan-angan itu angan-angan saya. Dalam membuat presensi itu secara online itu saya tinggal foto kalian begini, video kan, up langsung ke si akad, nanti saya akan bagi-bagi. Oh Asna hadir, Isti hadir, ya tidak ada berarti tidak hadir, enak itu begitu. Tinggal saya videokan 1 menit, upload ke aplikasi dia pilih-pilih, dia deteksi wajahnya, oh ini ada. Ini tidak ada gitu ya. Cek juga saya berharap kalau itu bisa tidak harus ke mesin cek kalau ya saya tinggal di rumah saja ya bicara menuju kampus cek kalau dengar cocok tapi kapan ya seperti itu angan-angan terlalu tinggi tapi insya Allah terwujud nanti. Enak tak itu sama kalau saya lagi di mobil bawa mobil itu saya selalu berangan-angan. Kalau ada masuk WA, Bu, saya tinggal ngomong. Dari siapa? HP jawab, dari istri, Pak. Saya tinggal bilang, tolong jawab, yayamu lagi mengemudi. Ya. Tapi belum bisa seperti itu teknologi kita ya. Ya masih harus pegang HP, satu pegang setir, ya itu kan mengundang kecelakaan itu. Ya, gitu. Gitu. Tinggal bicara dia ngetik sendiri atau kirim suara. Kan sekarang suara tapi ditekan lagi. Saya maunya itu tidak. Saya tuh berharap kalau saya mengirim satu WA, chat ke melalui WA, saya tidak usah pegang HP. Saya tinggal bicara saja. Saya tinggal bicara saja langsung terkirim. Ya semuanya komando. Ya. HP kirimkan ini. Kirim. Oke, Bos. Kirim lagi. Bahkan saya punya lagi imajinasi lebih jauh lagi. Saya tinggal membayangkan saja. Saya ingin bicara di pikiran saya bicara langsung masuk di WA terkirim ke orang yang saya WA. Tapi kapan yang terjadi ya? Sama ini mengajar begini, saya tidak usah datang ke ruangan ini. Saya tinggal di rumah, kalian di sini nanti muncul sini badan saya bicara sendiri. Kan film-film sudah kan? Ya, hologram namanya. Tapi kapan terjadi itu? Ya, enggak tahu kapan terjadi. Ya. Nah, kita masuk pada kumulasi. Apa itu kumulasi? Kumulasi apa itu kumulasi? Kita sering bicara kumulasi. Iya, kumulasi. Apa itu? Ya, jumlah keseluruhan. Iya, itu kan penjumlahan. Ya, kumulasi adalah penggabungan. Kita masuk pada kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan.
Dalam gugatan itu ada berapa pihak? Pada umumnya dua pihak. Pihak siapa? Pada umumnya ada dua pihak ya. Pada umumnya berarti dalam hal tertentu ada lebih dari dua pihak ya. Tapi tetap namanya para pihak ya, bukan pihak ketiga. Tidak pihak ketiga dalam gugatan ya. Ya. Ya adalah pihak penggugat, pihak tergugat. Kalau dalam keadaan tertentu ya lain adanya pihak intervensi. Dalam kalau perkara-perkara MK namanya pihak pihak terkait. Perdata namanya pihak intervensi. Orangnya namanya intervenian. Itu nanti kita bahas di mata kuliah di materi berbeda ya. Hanya menyampaikan secara sekilas saja biar kalian tahu. Nah, dalam perkara itu pada umumnya pihaknya ada dua pihak ya, penggugat dan tergugat. Ya kita bicara pihak ya. Bukan bicara orang, jangan bicara orang penggugat dan orang tergugat ya, bukan orang itu pihak ya. Masing-masing pihak itu biasanya terdiri satu orang ya, atau lebih dari satu orang. Baik pihak penggugat maupun tergugat biasanya umumnya loh satu orang ji. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang ya. Seperti itu. Begitu pula dengan tuntutannya ya. Biasa terjadi satu tuntutan, biasa pula lebih dari satu tuntutan. Atau objeknya ya. Objek sengketanya. Biasanya objeknya satu, bisa juga dua. Nah, semua ini adalah gambaran dari kumulasi atau penggabungan gugatan. Dari gambaran itu maka kumulasi ada dua jenis. Yang pertama kumulasi subjektif. Yang kedua adalah kumulasi objektif. Suara saya kecil apa besar? Besar ya? Kecil? Sedang. Mungkin pengaruh suara ini ada suara pihak ketiga sana. Bisa dimatikan itu pihak ketiga sana? Oh panas kah? Saya aja pakai dasi sudah panas kok. Masa kalian kepanasan? Makanya biasakan itu kalau berpakaian itu biasakan pakaian lengkap di rumah, jangan cuma di sekolah, di kampus. Ya, jangan di rumah pakai apa semua UC. Apa UC itu? Kensi? You can see. Yang pakai you can see, apa you can see? Kamu dapat lihat saya. You can see. Hanya ya betul kelihatan. Pakai baju-baju yang satu talinya, ada juga tidak pakai tali. Jangan pakai biar di rumah supaya itu apa? Membiasakan kalian tahan panas. Coba lihat saya di rumah itu pakai begini terus. Jangan di rumah, apalagi lakinya rumah buka baju, telanjang dada. Akhirnya kalau sudah masuk ruang begini, ruang formalitas kalian kepanasan. Belum masuk neraka sudah kepanasan, gimana kalau masuk neraka nanti? Nah, kita masuk dulu pada kumulasi yang pertama, yaitu kumulasi subjektif. Kumulasi subjektif adalah kumulasi gugatan yang terdiri dari lebih yang pihaknya terdiri dari lebih dari satu orang. Yang pihaknya terdiri, kan cara membahasakannya di ya, yang pihak terlebih dari yang pihaknya terdiri dari lebih satu orang. Kata darinya macam kata dari. Coba kalian bahas sendiri lah.
Jadi kumulasi subjektif adalah kumulasi gugatan yang pihaknya terdiri lebih dari satu orang. Yang pihaknya terdiri terdiri lebih dari satu orang. Ya itu. Atau subjek hukum. Ingat, karena dalam berperkara itu tidak hanya orang. Ya. Badan hukum pun juga itu punya kewenangan untuk berperkara. Jadi tidak hanya orang ya. Jadi banyak atau subjek hukum. Kalau subjek hukum sudah mengacu orang dan badan hukum. Nah, ada syarat untuk mengajukan subjektif atau untuk mengajukan kumulasi subjektif. Jadi jangan asal masukkan saja. Syaratnya adalah ini dalam subjektif ya, dalam kumulasi subjektif ya. Syaratnya harus ada hubungan yang erat atau korelasi. Bukan relasi ya, korelasi atau hubungan erat antara subjek yang satu dengan subjek yang lainnya. Jadi maksud subjek adalah para pihak ya, para pihak ya. Saya contohkan seperti ini dalam perjanjian utang piutang. Ini para pihak ya. Jadi kalau kumulasi subjektif adalah pihaknya yang terdiri lebih dari satu orang. Anggaplah pihak penggugat. Pihak tertuduh dulu ya. Bisa sih tergugat pihak T. Ya. Ini pihak T. Terdiri dari T1, tahu apa T1? Tergugat ya? Ya. T2, T3, T4 dan seterusnya. Antara T ini, T, tahu T? Bukan teh, ya. Kalau T berarti kalian mau minum itu. Antara T1, T2, T3, T4 dan seterusnya itu harus ada hubungan. Ada hubungan erat. Bukan hubungan percintaan, ya, harus ada hubungan erat. Mesti hubungan ini perkara mereka ini saling terkait. Perkara saling terkait. Contoh dalam perkara sengketa waris, T1, T2, T3, T4 itu ada ahli waris dari. Ya, ini sengketa waris ini, ya. Ini semua ahli waris dari pewaris yang sama. Ya, sehingga dibuat semua ini. Tidak bisa hanya mengubah satu. Kenapa? Mengapa demikian? Kalau dibuat satu, itu kan warisannya asalnya tidak hanya milik, tidak hanya itu satu. Masih ada lain-lainnya saudaranya, sehingga dibuat semuanya itu bahkan jadilah kumulasi subjektif. Kumulasi subjektif. Seperti itu. Jadi harus ada hubungan eratnya. Atau artinya antara para pihak itu ya, pihak yang lebih dari satu orang itu saling punya keterkaitan perkara ya, memiliki keterkaitan perkara. Biasanya dalam perkara sengketa waris lebih banyak begitu ya. Jadi T1, T2. Yang lain pun juga sama. Kadang begitu juga. Kadang PMA juga begitu. Tergugatnya lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Saya paham tak? Begitu pindah penggugat. Penggugat juga bisa dari lebih satu orang. P1, P2, P3. Kalau penggugatnya sama-sama punya kepentingannya sama. Bisa. Penggugat itu. Misalnya dalam perkara
Sengketa waris juga bisa ya. Pihak lebih dari satu. Artinya ini yang menggugat adalah para ahli waris. Para ahli waris menggugah satu orang misalnya. Atau bisa menggugat lebih dari satu orang. Jadi baik pihak penggugat maupun pihak tergugat itu terdiri dari lebih satu orang. Itu namanya kumulasi subjektif. Syaratnya itu satu. Harus ada hubungan erat antara para pihak. Ya. Kemudian kedua kumulasi objektif. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Di sini yang digabungkan adalah objek perkaranya, ya. Harusnya objek perkaranya itu boleh dituntut terpisah, tapi karena untuk menghemat waktu maka dituntut bersamaan. Jadi objeknya ini agak-agak rumit nanti dalam praktek, kadang juga salah menerapkan. Jadi tetap syaratnya adalah harus ada korelasi lagi antara objek satu dan objek lainnya, harus ada hubungan sehingga objeknya digabungkan dalam satu gugatan. Namun ada gugatan yang tidak boleh dibuat, tidak boleh digabungkan ya. Dalam hal gugatan tentang besit bias dosanya. Kalau besit tidak boleh digabungkan dengan gugatan ehendom. Ehendom itu apa? Besit. Ya, apa ini? Ini hak milik. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Besit, nama lainnya? Apa? Apa ini besit? Bukan terbesit. Oh? Menguasai suatu benda seolah-olah benda tersebut miliknya sendiri. Iya. Ini singkatnya penguasaan benda. Lihat dalam pasal berapa lagi kau perdata 5? Pasal berapa? 5 berapa? 5 berapa? Pengertian besit. Barang siapa menguasai suatu benda dianggap sebagai, iya, apalagi pasal berapa lagi? Barang siapa menguasai suatu benda dianggap apa? Sebagai pemiliknya. Jadi ada semacam apa namanya ini? Disangka, dikira, dianggap, penganggapan, ya, dianggap sebagai pemiliknya. Itu berlaku untuk benda bergerak. Juga berlaku untuk benda tetap. Nanti tapi kalian sudah lewat hukum perdata ya, ini ada di hukum perdata ini ya, ada ketentuan-ketentuannya sampai berapa tahun kalau ini tetap. Besit ini bisa berubah menjadi kepemilikan Anda ya.
bisa berubah. Jadi di sini adalah hak sebenarnya, hak menguasai suatu benda. Dianggap walaupun dia bukan pemiliknya, tapi dianggap dia pemiliknya, kecuali mampu dibuktikan sebaliknya. Jikalau Anda naik motor tiap hari pulang motor sama, maka itu dianggap motor itu milik Anda. Ya. Kecuali ada yang mampu membuktikan sebaliknya. Jadi kalau tuntutannya besit dan hendong tidak boleh digabung ya. Satu menuntut kepemilikan, satu menuntut besit, tidak boleh digabung. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita masuk di presensi dulu. Coba kita lihat presensi ya. Ini kebetulan jaringan ada, tunggu saya cek dulu jaringannya. Saya masuk dulu di si akar kita. Ngomong-ngomong semua tanya dulu ini semua yang ada dalam ruang ini sudah bayar SPP? Sudah? Betul sudah bayar? Sudah ya? Karena kalau ada yang belum bayar itu kendalanya si akad biasa itu. Karena si akad ini dibayar itu. Biar pakai uangnya kalian, uangnya dosen, uangnya kalian pakai bayar ini. Nah ini bisa masuk ini. Kita cek dulu ini hari hukum acara perdata hari Rabu ya. Di ruang FH2 ini. Oh cocok. Klik mulai sesi. Mulai. Tunggu lagi bekerja, lagi mutar-mutar kemana mutar-mutarnya ini. Sudah terbuka. Kita lakukan presensi. Bismillah. Dengarkan namanya tersebut Muhammad Ihsan. Alpa ya? Hasriandi. Alpa. Maulinda. Oh Haya. Maulinda mau ya? Asakila. Alpa. Soleha. Mana? Udah kelihatan mukanya? Oh iya. Sahwa Aulia. Fitri Eka Handayani. Berarti ini Handayani kita naik mobil ya. Toh? Ada yang bagusnya nih. Yang bagus. Mengemudi. Ayu Medit A Sancoko. Orang Jawa kan? Tahu namanya. Hairul Sandi. Mana? Berdiri dosa dulu. Oh iya. Rini Sarira. Oh Reni ya, Reni. Fitrian. Mana? Rahmawati. Alpa ya. Akila Putri Araminta. Malvina Wahyudi. Tidak ada. Nama orang mana ini Malvina ini? Tapi ada Wahyudinya. Isna Alia. Saldi Nur Hidayah. Nurul Hidayah. Cindy Cahya Mahrani Boy. Ini baca yang boy atau bu? Bui. Bui. Ejaan lama tuh Bui. Iya. Kamu orang lama kan? Itu kalau BOE dibaca bu, itu ejaan Belanda, ejaan lama. Nathanael.
Ini nama bapak ini? Bu, nama bapak? Anak bapak. Oh, berarti bapakmu sudah tahun 40 mungkin ya? Iya. Oh, enggak ya. Muhammad Rafli S. Muhammad Ardiansyah. Rahmat Fadil Islam. Mana? Alfa. Siti Nur Hajara N. Mana namanya? Oh iya. Oh, Fadil Amir. Alfa. Sita Wandriani. Uwan. Oh. Bukan uang. Aduh, Wandriani ya. Nita Nurlina Tahir. Oh, kamu namanya Pak Tahir kah? Iya. Berarti Ilham Tahir ommu. Ilham Tahir apamu? Ah, enggak ada. Oh, kira punya om. Taska. Mana Taska? Muhammad Fadil Apriansyah. Alfa. Tiis. Hadir. Nurlinda. Hadir. Fatma Kitabi. Alfa. Oh, hadir. Fatma Kitabi. Fatma Kitabi pernah saja dihukum pajak toh? Pernah? Hah? Pernah saja ajar di kelas? Pernah? Hukum pajak? Tidak Pak, ini semester 3. Hah? Oh pernah. Oh semester 3. Muhammad Redi. Mana? Muhammad Redil. Alfa. Apriansa Alfa. Dian Alfa. Oh hadir. Bilang cepat. Epi. Hadir. Muhammad Faresa. Hadir. Muhammad Ilham. Alfa. Muhammad Akila Fatir Lompi Alfa. Bulan Rezeki Madani. Hadir. Sudah bulan rezeki lagi Madani lah. Bagus sekali namanya. Muhammad Faruk Al-Ghazali. Masih tidur. Pasti masih tidur nih Al-Ghazali nih ya. Sibuk ini ke Al-Ghazali ini ahli fikih. Dika Putra Salsa Ramadan. Alfa. Sudah semua? Simpan dulu. Ini pertemuan ke-6 ya. Kembali ke Alamin Naspor. Ke-6 toh? Ya. Di sini tulis 6. Oh, ke-5 ya. Saya salah baca. Kemudian lakukan presensi sudah akhiri sesi. Apa materi kita hari ini? Tadi apa materi tadi? Lupa nih. Kompetensi. Berarti macam-macam kompetensi. Oh iya, untuk kalian ingatkan. Jadi yang senam mana ini?
Kemudian saya masukkan dulu. Lagi membuka jaringan, jadi sabar ya, secara damai. Aduh. Adakah kalian punya nama daftar nama? Kalau kalian dapat semua namanya nih. Adakah yang manual? Terlanjur saya tutup tadi. Dengarkan namanya yang bertugas nanti. Molinda ada. Berarti ini yang kemarin tadi Molinda, Sakila juga tadi ya. Hah? Harusnya urut ini. Belum Sakila kah? Oh. Berarti kemarin Sakila tidak hadir ya? Iya. Mana sekarang Sakila? Tidak ada Sakila kah? Oke, Molinda sudah, Sakila belum ya? Mana Sakila hari tidak ada? Alfa. Saleha? Ya, Saleha jadi pemandu. Catat namanya Saleha. Kalau Sahwa? Mana Sahwa? Ya, belum tak? Belum tak? Ya, Sahwa 2. Fitreka sudah tidak? Enggak mau dong itu harusnya. Mana Fitreka? Ya 3. Laki-laki nanti. Sabar tenang. Ayo Melita. Ya 5 hari ini. 5 minggu depan. Mana Ayu? Mana Ayu? Iya, Ayu ya. 4 itu. Tambah laki-laki 1. Mana Agus Sandi? 1 ya. Jadi nanti laki-laki tengah-tengah sini. Agus Sandi ya. Dari 5 orang. Ya hafal ya, karena kita tidak usah lagi pakai ini, pakai apa namanya, fokus.
Nah itulah tadi presensi. Ia memakan waktu begitu banyak juga, luar biasa waktunya presensinya. Sebenarnya itu ada cara lain untuk menjadikan presensi kalian dengan cara membuat di auto test tertulis ya. Tapi saya sibuk sekali bilang. Tugasnya dikumpul. Tidak ada Minggu depannya Pak. oh minggu depannya kita tulis bunyi pasal 142 tadi RBG dan 118 HIR. Ditulis tangan ya. Dan kemudian lagi membuat soal jawab. 50 nomor sajalah ya. 50. Tapi setelah ini tugasnya banyak Pak ya. Ya, bersamaan. Baik, sebelum berakhir dan sungguh-sungguh berakhir, saya mau lihat dulu, dengar dulu semangat kalian. Selamat pagi. Pagi, USN bisa hukum yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.